Shalom Bapak Ibu Saudara kasih di dalam Tuhan. Puji Tuhan, kita kembali bersyukur kepada Tuhan untuk kasih setia dan pemeliharaannya dalam hidup kita. Haleluya, hari ini hari Rabu 29 Mei 2024. Kita selalu bersyukur Tuhan memelihara hidup kita. Saya berada di Adelaide pada hari ini menghadiri pastor retreat, semua pastor dari Indonesian Churches yang ada di Australia. Kita bersama-sama berkumpul, berfellowship, saling menguatkan, bertukar informasi sehingga kita bisa sama-sama membangun pelayanan dan menuai jiwa-jiwa di Australia. Ini adalah hari kedua setelah hari kemarin saya tiba di Adelaide. Tuhan memberkati, dan pada malam hari ini saya kembali membagikan renungan untuk kita semua sebelum kita beristirahat di sepanjang malam. Dan hari ini renungan malam diambil dari ayat hafalan yang tidak terlalu panjang dari kitab Roma pasal yang ke-8 ayat 1 yang berbunyi demikian. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Puji Tuhan. Ini adalah ayat hafalan yang sangat penting untuk kita bisa mengerti, karena ayat ini mengandung janji dan kepastian bahwa setiap orang yang ada di dalam Kristus tidak akan mengalami penghukuman kekal. Karena itu, bagi orang-orang yang menolak Kristus, penghukuman sudah menanti. Tidak ada keselamatan di bawah kolong langit ini di mana kita bisa diselamatkan kecuali di dalam nama Tuhan Yesus. Paulus menulis ayat ini dalam inspirasi Roh Kudus, menekankan dalam pasal sebelumnya bagaimana ia sebagai orang percaya, rasul yang luar biasa dipakai oleh Tuhan, mengalami pergumulan dalam kehidupan kesehariannya, di mana apa yang ia tidak kehendaki untuk lakukan malah ia lakukan, malah dosa yang ia lakukan. Bukankah ini yang menjadi pergumulan kita semua? Karena itu, tanpa Kristus kita semua binasa. Sekalipun kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus, kita masih bisa jatuh dalam dosa, karena kita tidak bisa mengalami kesempurnaan selama hidup di dunia ini. Karena itulah Rasul Paulus tekankan bahwa di luar Kristus kita tidak akan memiliki pengampunan dosa. Bila kita jatuh dalam dosa, bagi anak-anak Tuhan, saat kita kembali kepada Tuhan, memohon ampun, menjalin lagi hubungan relationship dengan Tuhan, lalu bangkit lagi, maka orang-orang percaya tidak akan mengalami penghukuman. Orang percaya bisa jatuh dalam dosa, namun kita tidak bisa hidup dalam dosa. Langkah hidup kita sudah berubah, tujuan hidup kita sudah berubah. Sekarang kita ingin selalu menyenangkan Tuhan yang sudah membeli kita dengan darahnya yang mahal. Dan di dalam ayat ini, Paulus menekankan bahwa di luar Kristus penghukuman sudah menanti. Sebaliknya, di dalam Kristus tidak ada penghukuman lagi. Sekalipun mungkin kita masih jatuh bangun dalam dosa, namun begitu kita meninggal, kita akan tetap masuk ke surga, namun upah kita mungkin akan berkurang karena setiap dosa yang pernah kita lakukan. Karena itu sepanjang kita hidup, kita harus tetap hidup di dalam roh, agar kita bisa mengalahkan keinginan daging kita. Nah, itulah yang Paulus nyatakan di dalam ayat-ayat selanjutnya, bahwa kita harus hidup di dalam roh, sehingga kita bisa mengalahkan keinginan-keinginan daging lagi. Ayat 3 yang mengatakan, sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging, yang dikuasai dosa karena dosa, ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Jadi, Paulus di dalam inspirasi Roh Kudus menekankan bahwa Kristus sudah menanggung dosa kita semua di dalam tubuhnya, sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan mengalami penghukuman, tetapi akan berada di dalam hidup yang kekal.
Hanya di dalam kekristenan, jaminan keselamatan ini dapat diperoleh. Kita tidak mungkin mendapat jaminan keselamatan di dalam agama-agama yang lain, karena semuanya menganjurkan dan mengajarkan perbuatan baik. Sementara bagi anak-anak Tuhan, kita memiliki jaminan karena Kristus sudah melakukannya untuk kita. Tidak ada seorang pun yang mampu melakukan hukum Taurat dengan sempurna. Hanya Tuhan Yesus yang melakukannya, dan Dia sudah melakukannya untuk mewakili kita. Sehingga dengan percaya kepadanya, kita diberikan kuasa dan kemampuan untuk hidup di dalam roh dan menyenangkan Tuhan sehingga menjauhi dosa. Karena itulah kita harus memberitakan kabar baik ini kepada sebanyak mungkin orang, sehingga mereka diselamatkan dan luput dari hukuman. Puji Tuhan, biarlah sepanjang malam ini kita bisa beristirahat dalam naungan Tuhan, biar damai sejahtera Kristus memerintah hati dan pikiran kita, sehingga kita bisa tidur dengan nyenyak, dan besok pagi kita boleh kembali bangun dengan tubuh, jiwa, raga yang sehat, dengan rahmat Tuhan yang baru setiap hari. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.